Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil santai ini saya di Masjid Jami Darussalam menanggapi dari permintaan kawan-kawan yang ingin membahas tentang radikalisme serta aliran-aliran sempalan dalam Islam. Baik, untuk ke depan konten kita akan membahas tentang hal itu. Untuk mengawalinya, konten ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya radikalisme itu. Lagi tenar nih ya. Jadi sebenarnya begini, kebetulan saya itu tergabung dalam penyuluh agama Islam di daerah Tangerang Selatan. Dan kebetulan lagi saya posisinya di bidang radikalisme dan aliran sempalan. Ya, itu pembahasannya aliran sesat dan lain sebagainya, itu makanan saya. Ya, jadi kebetulan banget nih, ya. Baik, langsung saja kita akan bahas sebenarnya radikalisme itu apa sih? Radikalisme kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasarnya itu radikal. Sedangkan kalau kita lihat dalam bahasa Latin itu kata dasarnya radix, ya. Radix itu artinya akar. Jadi kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu sebenarnya memiliki dua makna yang bertolak belakang. Jadi makna yang pertama, nanti silakan dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna yang pertama, radikal itu artinya sesuatu yang bersifat mendasar sampai ke akar-akarnya. Nah, pokoknya udah paling dasar banget tuh. Itu radikal. Ya, itu pengertian radikal. Jadi sesuatu yang paling mendasar sampai ke akar-akarnya itu disebut radikal. Itu makna yang pertama. Nah, kemudian arti yang kedua itu kebalikannya malah. Jadi radikal bisa juga diartikan sesuatu yang bersifat maju dalam hal pola pikir ataupun tindakan. Nah, ini kan udah jelas nih. Yang satu masuk ke dalam sampai ke akar, yang satu naik ke atas, atau yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, sebenarnya kata radikal itu memiliki makna yang positif sebenarnya. Misalkan ya, radikal dalam beragama misalkan. Kalau dikatakan radikal di dalam beragama, berarti bisa kita maknai dengan dua makna kalau kita lihat dari pengertian tadi. Dari pengertian yang pertama, bisa kita maknai radikal dalam beragama itu mengajak umat untuk kembali kepada dasar-dasar agama yang sebenarnya, yang pokok-pokoknya, tanpa ditambahi embel-embel apapun. Nah, itu kan bagus tuh, positif ya. Atau makna yang kedua yaitu mengajak umat untuk berpikir maju dan menyelaraskan hukum-hukum agama disesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, itu juga kan bagus juga tuh, positif juga tuh, ya. Nggak ada salahnya. Jadi kalau misalkan hanya radikal saja, itu sebenarnya maknanya positif. Namun berbeda ketika kata radikal kita tambahkan dengan imbuhan isme di belakangnya, ya. Isme itu kalau nggak salah bahasa Perancis kuno.
Kalau bahasa Inggris Latinnya itu ism, ya nggak ada e-nya. Nah, kalau tidak salah isme itu artinya adalah sebuah aliran atau kepercayaan atau sekte tertentu, ya. Nah, sehingga ketika kata radikal disandingkan dengan isme di belakangnya menjadi radikalisme, maknanya berubah total. Apa maknanya? Jadi radikalisme berubah makna menjadi suatu ideologi yang harus dipatuhi karena merupakan satu-satunya kebenaran. Nah, sehingga di sini akan timbul masalah nih. Karena ada kalimat merupakan satu-satunya kebenaran. Ini yang akan menimbulkan masalah. Nah, kita kembali lagi kepada radikal. Sehingga di dalam beragama, khususnya kita membahas tentang Islam deh, karena konten kita ini kan tentang Islam. Kita membahas tentang Islam. Misalkan orang Islam yang radikal di dalam beragama. Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau terlalu, kalau ibarat terlalu, berarti ketika dia memandang agama, dia terlalu mendasar. Maksudnya apa? Dia mengesampingkan tafsir, dia mengesampingkan ijma ulama, dia mengesampingkan kias, ya. Itu ditolak semua sama dia. Pokoknya teks agama itu ditelan mentah-mentah. Kalau A ya harus A, kalau B harus B, nggak ada kompromi. Nah, ini sudah terlalu radikal, sehingga akhirnya kalau sudah terlalu radikal akan berubah menjadi radikalisme. Kenapa? Nanti timbulnya akan terjadi pemaksaan, ya, gitu. Kenapa? Karena memaknai teks agama apa adanya tanpa diiringi dengan tafsir, tanpa diiringi dengan kias, tanpa diiringi dengan ijma ulama, sehingga menjadi kaku, ya, pemahamannya menjadi kaku. Apalagi orang yang memahami tersebut tidak paham tentang kaidah-kaidah di dalam hukum agama Islam. Akhirnya nanti jadi salah kaprah nih, jadi salah kaprah gitu, sehingga banyak istilah-istilah yang di dalam Islam yang disalah artikan. Ya, ini akan kita bahas pada konten-konten selanjutnya, ya. Ini kita bahas pengertiannya dulu. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika seseorang di dalam memahami agama, memahami konteks agama, terlalu maju, terlalu bebas di dalam memahami konteks agama ini juga berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita terlalu bebas memaknai, menafsirkan agama, konteks agama, justru nanti akan keluar daripada maksud inti daripada teks tersebut. Sehingga apa? Sehingga pemahamannya menjadi liberal, ya. Terlalu bebas itu berarti menjadi liberal. Nah, liberal pula ini sudah menjadi radikalisme, ya. Jadi pemahaman liberal itu termasuk radikalisme juga. Radikalisme di dalam pemikiran, ya. Contoh-contohnya pembahasan tentang liberalisme akan kita bahas nanti ke depan, ya, gitu. Jadi intinya radikalisme itu tidak diperkenankan di dalam beragama. Radikalisme, kalau hanya radikal sih nggak ada masalah, tapi radikalisme di dalam agama itu tidak boleh. Karena apa? Kita terlalu kaku di dalam agama pun salah, terlalu bebas di dalam agama pun salah. Oleh karena itu, kita di dalam beragama itu harus ada di tengah-tengah. Kita harus bersikap moderat di dalam beragama. Kita harus bijak di dalam beragama, ya. Tidak semuanya itu kaku, tidak, ya. Dan tidak semuanya juga bisa dikompromikan gitu. Makanya untuk memahami teks agama perlu pemahaman yang luas, ya. Nah, itu seputar tentang
arti daripada radikalisme. Oke. Baik, saya pikir cukup untuk pengertian radikalisme. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih luasnya lagi. Ya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.